Senjata, peluru, dan ganja. Ezra Miller menampung 3 orang anak dan ibunya di peternakan Vermont. Sumber menyebutkan bahwa keadaan kehidupan dari bintang The Flash di peternakannya itu tidak aman untuk anak-anak. Diduga ada banyak senjata berserakan di mana-mana dan ada seorang anak 1 tahun yang meletakkan peluru ke dalam mulutnya. Ezra Miller telah menampung seorang ibu yang berusia 25 tahun dan 3 anaknya yang masih muda, masih balita di peternakan Vermont. Sebuah kesepakatan hidup yang membuat ayah dari anak-anak tersebut khawatir. Begitu juga dengan 2 orang lain yang mengetahui keadaan itu juga khawatir. Rolling Stone telah mempelajari hal ini. 2 sumber dengan pengetahuan tentang situasi ini mengekspresikan kekhawatiran kepada Rolling Stone bahwa hal ini adalah lingkungan yang tidaklah aman untuk anak-anak. Diduga ada senjata yang tidak dijaga berserakan di sekitar rumah di properti seluas 96 ekar milik Miller. Satu sumber menyebutkan yang seperti yang lainnya request minta namanya tidak disebutkan karena takut kenapa-kenapa. Dia mengingat kembali suatu keadaan di mana seorang daripada anak-anak itu, yaitu seorang anak 1 tahun, diduga mengambil sebuah peluru dan meletakkannya di dalam mulutnya. Tapi ibu dari anak-anak itu, sama seperti ayahnya, yang juga tidak ingin disebutkan namanya, berkata bahwa Miller telah menolongnya untuk kabur dari mantan suaminya yang kasar dan sering menyakitinya. Dan Miller telah akhirnya membantuku untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk anak-anakku, ketiga anakku. Peternakan rumah peternakan Ezra telah menjadi sebuah tempat healing, tempat penyembuhan untuk kami. Dia memberitahu Rolling Stone. Ezra mungkin punya senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Dan senjata itu disimpan di bagian dari rumah yang anak-anak tidak pernah masuk ke dalamnya. Anak-anakku bisa merasa rileks dan penyembuhannya lebih cepat karena keamanan dan juga perawatan dari Ezra yang telah disediakan untuk mereka. Ibu dan anak-anaknya itu yang berumur 1 tahun sampai 5 tahun telah tinggal di rumahnya Miller di kota Stamford, Vermont, di peternakan itu sejak pertengahan April.
Aktor tersebut bertemu dengan wanita ini di Hilo, Hawaii, yang Miller telah kunjungi pada sekitar bulan Maret. Aktor ini yang menjadi bintang dari film produksi Warner Bros. Yang membintangi The Flash, telah beberapa kali ditangkap di Hawaii. Yang menyebabkan dibuatlah meeting secara tiba-tiba dengan para petinggi studio mengenai masa depan Ezra di film-film tersebut. Miller adalah seorang non-binary dan menggunakan pronunciation sebutan mereka atau they atau them. Di pertengahan dari krisis yang telah mulai diketahui publik ini, ayah dari anak-anak tersebut berkata kepada Rolling Stone bahwa Miller telah membooking penerbangan dari Hawaii untuk istri dan anak-anaknya, diduga tanpa persetujuan dari sang ayah. Ayahnya berkata bahwa dia tidak bisa melihat atau berbicara dengan anak-anaknya sejak keberangkatan mereka. Aku punya perasaan yang buruk di dalam perutku, kata ayah tersebut. Aku ingin bertemu dengan anak-anakku karena mereka sangatlah berarti bagiku. Perwakilan dari Miller tidaklah menjawab atas tuduhan ini. Ibu dan ayah tersebut telah berkelahi berseteru untuk suatu waktu. Menurut catatan dari kepolisian Hawaii, ibunya bersikeras untuk mengejar kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan juga satu kasus lagi yang bertentangan dengan ayahnya, yang bertentangan dengan sang ayah, yaitu tentang hak asuh anak pada bulan Mei 2021. Sang ayah telah menyangkal semua tuduhan kekerasan, dan kasus ini telah dihentikan karena kedua orang tua tersebut tidaklah tampil di pengadilan. Catatan dari pengadilan tentang kasus hak asuh anak menunjukkan bahwa hakim menunda kasus ini pada bulan Oktober lalu karena sang ayah tidaklah hadir di persidangan. Sang ayah mengajukan kasus kekerasan dalam rumah tangga melawan sang ibu pada bulan April, yang berhubungan dengan si ibu yang membawa anak-anaknya keluar dari negara tersebut, yaitu Hawaii. Kasusnya lalu dihentikan sementara. Ibu tersebut berkata bahwa dia masih tinggal di peternakan Miller bersama anak-anaknya.
Dua sumber menyebutkan bahwa mereka telah melihat anak-anak tersebut dengan ibunya, di mana mereka menyebutkan bahwa lingkungan peternakan tersebut itu tidaklah aman, kacau, dan tidaklah baik untuk anak-anak. Rekaman video dari bulan April menunjukkan bahwa setidaknya ada 8 senjata api, lalu senjata laras panjang dan juga pistol, senjata laras pendek, berserakan di sekitar ruang tamu. Dengan beberapa senjata lagi yang disandarkan di setumpuk boneka hewan. Dua sumber tersebut juga mengatakan bahwa diduga sering terjadi penggunaan ganja di depan anak-anak tersebut dengan rasa tidak peduli dengan ventilasi yang cukup baik untuk anak-anak tersebut. Rolling Stone juga mengetahui bahwa ada sebuah peternakan ganja besar di properti milik Miller. Dengan sahabat baik Miller dan juga tukangnya yang bernama Whitney Shutters berkata di sosial media bahwa mereka berdua sedang menjalankan sebuah perusahaan ganja yang bernama Rebel Alliance Cannabis. Ada banyak foto yang diposting oleh Shutters di sosial medianya yang mengindikasikan bahwa ada begitu banyak pot-pot ganja, tanaman ganja, lebih daripada yang diperbolehkan di bagian negara Vermont, yaitu bagian negara Vermont hanya mengizinkan 2 tanaman ganja dewasa atau 4 tanaman ganja yang masih kecil yang boleh ditanam oleh warga-warga negara tersebut. Shutters memberitahu seorang teman Facebooknya bahwa setidaknya ada 28 tanaman ganja yang berbeda yang tumbuh di peternakan tersebut pada musim gugur tahun 2021 saat mereka memanen tanaman tersebut. Peternakannya Miller bukan merupakan salah satu dari peternakan yang legal atau memiliki lisensi dari antara 25 peternak ganja. Peternakan yang diperbolehkan untuk menanam atau membesarkan 6 tanaman dan menjualnya kepada pengepul. Rolling Stone telah mengkonfirmasi hal ini kepada Dewan Pengontrol Ganja di daerah Vermont. Sang ayah mengklaim bahwa dia telah mencoba untuk mengambil kembali anaknya dari peternakan tersebut sejak bulan April.
Setelah mengetahui tentang dugaan kepemilikan senjata dan narkoba yang digunakan oleh Miller di tempat Miller pada pertengahan Mei, dia telah memanggil Fairmont Department for Children and Families, yaitu Departemen untuk Anak dan Keluarga Fairmont yang disingkat DCF, dan juga polisi lokal, polisi setempat untuk memeriksa tempat tersebut. Rolling Stone telah memeriksa SMS mengenai di antara sang ayah dan juga sebuah nomor yang terregistrasi atas nama seorang pekerja sosial di Fairmont yang berkata bahwa dia telah mengunjungi rumah itu pada tanggal 16 Mei. Dan dia berkata bahwa anak-anak tersebut kelihatan baik. Dengan catatan bahwa pekerja di rumah itu lebih banyak memiliki pekerjaan untuk dilakukan sekarang. Tidak dijelaskan apakah pekerja sosial itu telah kembali mengecek keadaan di rumah itu. Saat dikonfirmasi untuk ditanya tentang komentarnya, DCF mengatakan mereka tidaklah memberikan informasi mengenai kunjungan ke rumah-rumah. Polisi di negara bagian Fairmont juga tidak merespon komentar saat ditanya komentarnya. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan terbaru yang dilakukan Miller setelah dua pasang orang tua telah melaporkannya untuk perlindungan dan juga pencegahan jarak kepadanya. Yang mana kelakuannya baru-baru ini telah membuatnya potensial untuk terlibat di masa depan untuk masalah kriminal serius yang berdampak pada aktor yang memerankan superhero ini. Nah, itulah kabar dari Ezra Miller. Menurut gue sih, mungkin aja si ibu dan anak itu, kalau di sini kan ibunya yang bicara tentang kondisinya yang katanya disekap di rumahnya Ezra Miller. Bisa aja ibunya dicuci otak atau dipaksa sama Ezra untuk ngomong hal-hal yang baik tentang dia ke media supaya si Ezra itu nggak dianggap buruk. Tapi kalau misalkan membawa orang, istri dan anak-anak tanpa persetujuan suaminya, itu udah pasti salah. Dan lagi di sini suaminya yang ngelaporin tentang Ezra Miller karena udah bawa kabur keluarganya terus menyekapi di rumahnya, jadi udah pasti salah. Kalau membawa anak-anak di bawah umur pastinya harus dengan izin orang tuanya, terutama bapaknya, walaupun mereka di sini udah rencana pisah kayak gitu. Tapi kalau si Ezra ini emang udah ngaco banget, dia tuh udah sering berulah, jadi gue dengar kabar ini kayak udah biasa aja soalnya.
dia memang selalu gitu, dan dia juga kayak nggak pernah berubah. Dan katanya dia masih jadi buronan sewaktu ada yang namanya si Tokat Iron Ice itu yang dicuci otaknya terus dicekokin ganja juga sama dia. Dia masih dalam pelarian dan pengejaran polisi, tapi di sini dia bisa bawa orang ke rumahnya terus ngurusin anak-anak dan istri itu juga di rumahnya. Kan aneh ya, katanya dia masih jadi buronan, berarti dia kan gak di rumahnya, tapi ini dia masih sempet-sempetnya ngurus istri sama anak orang. Itu yang gua gak ngerti sih, tapi mungkin ini terjadi sebelum dia jadi buronan. Jadi dia masih di rumah itu, masih ngurusin mereka, terus dari itu baru dia kabur jadi dari buronan polisi gitu. Dan mungkin aja sih gua sih ngerasanya nggak akan mungkin si Ezra itu bisa memberikan tumpangan gratis, memberikan tempat tinggal gratis gitu buat keluarga ini. Menurut gue sih bisa aja dimanfaatin gitu si istrinya sama anak-anaknya. Mungkin istrinya itu dipaksa untuk berhubungan sama dia, atau dijadiin pembantu di rumahnya, atau diancam. Terus bisa juga di bawah tekanan mereka itu. Jadi itu juga yang membuat si ibunya itu tuh, si istrinya itu bilang ke media kalau dia tuh sebenarnya baik-baik aja. Itu juga menurut gua merupakan tekanan dari Ezra Miller yang udah dicuci otaknya juga, karena dia tuh orang aneh gitu sih. Mudah-mudahan nanti bisa anak-anaknya itu bisa kembali lagi ke ayahnya dan masalahnya selesai. Terus kalau Ezra-nya juga bisa diadili gitu, mulai masalah-masalah yang banyak bisa diadili dan dimasukin ke penjara, soalnya dia udah gak beres banget otaknya. Itu menurut gue. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye.